Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa namanya reference manager ya, atau eh, aplikasi untuk penataan daftar pustaka atau referensi. Kita akan mulai tutorial dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelum nanti kita belajar pertama mengenal apa itu Mendeley dan fungsinya, kemudian nanti kita akan belajar untuk bagaimana download serta install dan mendaftar akun Mendeley. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu tentang bagaimana apa itu citasi dan daftar pustaka ya. Jadi kalau kita belajar menulis ilmiah, maka kita akan sangat sering mendengar istilah citasi. Apa itu citasi? Citasi itu adalah kutipan yang ditampilkan baik itu di awal paragraf penulisan, ada yang di akhir, atau bahkan di tengah-tengah. Intinya bahwa ketika kita menulis misal di makalah ataupun karya ilmiah di bab 1 ataupun di tinjauan teori dan seterusnya, kita sering mengutip sesuatu. Contoh ini misal saya mengutip tentang apa namanya pengertian dari sistem. Nah, di sini sistem merupakan bla 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 bla, dan ini saya kutip dari siapa? Dari punya Puli et al. Puli et al itu kalau dalam bahasa et al dalam bahasa Indonesia itu adalah dan kawan-kawan ya, jika penulisnya lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Tahun 2013. Nah, ini ada tulisan di sini. Ini yang disebut sebagai citasi. Ada juga citasi yang di awal ya. Menurut Nugroho 2010, 2010. Nah, ini juga citasi. Nah, citasi itu apa? Citasi itu penting, atau kutipan itu penting ditampilkan ketika kita mengutip sebuah ide, gagasan, atau konsep dari seseorang. Kalau sampai kita misal menulis sistem adalah bla 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 dan seterusnya, tapi kita tidak menuliskan citasinya atau sumbernya dari siapa, maka itu termasuk kategori plagiasi ya. Kita penyalahgunaan dalam apa namanya karya orang lain ya. Kita mengcopy, mengambil tanpa mencantumkan citasinya, itu termasuk pelanggaran yang disebut sebagai plagiasi. Kemudian berikutnya adalah daftar pustaka ya. Kalau tadi saya menjelaskan tentang citasi, sekarang kita belajar tentang daftar pustaka. Saya yakin setiap Anda ketika menuliskan sebuah makalah, kemudian menuliskan sebuah karya ilmiah, di halaman paling akhir dari isi itu pasti menampilkan daftar pustaka. Ini contoh, ini merupakan daftar pustaka. Nah, ini ada contoh daftar pustaka. Daftar pustaka itu bisa macam-macam ya. Ada yang misalnya tipenya Vancouver, kemudian ada yang tipenya American, kemudian beberapa tipe saya tidak begitu hafal. Nanti ketika Anda buka di Mendeley, ada beberapa style ya dalam daftar pustaka. Tergantung nanti Anda menggunakan yang mana. Nah, ini daftar pustaka. Daftar pustaka itu kita harus paham bahwa daftar pustaka itu tidak hanya sekedar Anda copy paste. Saya sering melihat mahasiswa ketika mengerjakan itu yang penting copy paste dari makalahnya di mana ketemu di Google, kemudian dia copy paste isi dalam daftar pustakanya. Udah itu aja. Itu jelas salah, karena daftar pustaka itu ditampilkan berdasarkan pada yang disitasi di dalam tulisan. Jadi ketika Anda menulis misal ada 10 paragraf, mungkin 1 atau 5 halaman gitu kan, di situ Anda mengutip dari beberapa sumber yang disebut sebagai citasi tadi ya. Anda mensitasi dari 5 sumber, maka di daftar pustaka jumlahnya juga harus 5 sesuai dengan apa yang Anda citasi. Jadi tidak boleh di halaman di isinya itu jumlah citasinya lebih sedikit atau lebih banyak dari daftar pustaka. Begitu pula sebaliknya. Itu wajib harus Anda pahami. Saya sering melihat bagi yang mahasiswa atau mungkin
ya akademis lain yang menulis karya ilmiah ataupun publikasi itu yang tidak menggunakan different major itu biasanya memang ada terjadi miss ya. Misal daftar pustakanya lebih banyak daripada yang dia citasi, ataupun sebaliknya juga terjadi seperti itu. Atau bahkan kadang-kadang di daftar pustaka ada, di citasi tidak ada, ataupun sebaliknya. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Mengapa penting kita menggunakan atau memanfaatkan different manager? Sebenarnya ada beberapa macam aplikasi different manager ya. Salah satunya mungkin yang sering dipakai selain Mendeley ada Zotero. Kemudian ada beberapa aplikasi lain yang namanya mungkin agak kurang familiar dan saya pun juga kurang begitu hafal. Tapi yang kali ini akan kita pakai adalah Mendeley yang mungkin sudah sangat familiar dan terintegrasi dengan beberapa platform yang lain. Oke, bagaimana cara kerjanya? Nah, kalau kita lihat, kalau dulu kita menggunakan cara manual ketika mensitasi, misal di akhir paragraf atau awal kita menuliskan di sini misalnya bla bla bla, di akhir kurung Budi 2019, artinya yang nulis adalah Budi tahun 2019, itu citasinya. Kemudian Anda tuliskan secara manual di daftar pustaka Budi 2009, penggunaan aplikasi komputer penerbit Dian Pustaka, kotanya Jakarta, dan seterusnya. Apakah seperti ini? Ya, kalau Anda menggunakan cara manual seperti itu, kan? Tapi permasalahannya adalah tadi yang sudah saya sebutkan. Nah, sering terjadi ketidaksesuaian antara isi halaman dan daftar pustaka. Jadi tadi saya sedikit menyinggung, Anda mencitasi berapa, kemudian di daftar pustaka berapa. Dan ketika saya kadang ngecek detail apa yang dituliskan di daftar pustaka, ternyata di citasi nggak ada. Jadi itu yang masalah. Kemudian jika tidak sesuai, bagaimana kita melakukan koreksi? Kemudian pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara Anda memastikan bahwa halaman isi dengan daftar pustaka sudah benar. Ya, kalau Anda punya makalah cuma 1-5 halaman gitu. Tapi kalau Anda menulis karya ilmiah, skripsi, tugas akhir, tesis, disertasi yang dia ratusan halaman, atau mungkin menulis buku, saya menulis buku biasa sampai 200-300 halaman gitu. Bagaimana saya melakukan koreksi kalau ternyata untuk menyesuaikan antara citasi dan daftar pustaka? Nah, salah satunya adalah dengan kita menggunakan different manager atau aplikasi Mendeley ini. Kenapa? Ketika dan itu bisa dipastikan jumlah citasi dan jumlah yang ditampilkan di daftar pustaka itu pasti sama. Dan itu nanti akan muncul secara otomatis ya. Ketika kita menghapus salah satu paragraf atau citasi kita, ya nanti di daftar pustaka juga akan hilang. Gak usah ngecekin satu persatu dia ada di halaman berapa, nah, seterusnya nggak perlu. Kemudian ketika nanti misal kita menghapus halaman tertentu yang situ terdiri dari beberapa citasi, otomatis nanti di daftar pustaka pun juga akan hilang. Nah, karena citasinya nggak dipakai, sehingga pasti akan sesuai antara daftar pustaka dengan ada yang disitasi yang ada di isinya. Begitu. Nah, apa itu Mendeley? Nah, ini Mendeley itu merupakan perangkat lunak yang memang dia free ya untuk kegiatan akademik reference manager atau menata referensi, penataan atau manajer referensi. Dia cross platform yang bisa diinstal di Windows, Mac, and Linux ya. Mungkin bagi yang Linux atau Ubuntu yang memang masih memakai open source ya, itu bisa menggunakan ini. Kemudian fungsinya adalah mengorganisasikan dokumen dan referensi Anda. Jadi selain dia tadi memunculkan daftar referensi otomatis dan memastikan bahwa jumlah citasi dan jumlah daftar pustaka sama, dia juga bisa memudahkan Anda melakukan citasi ya, baik citasi diinput secara manual langsung ke sistem untuk metadatanya, ataupun Anda juga bisa mencitasi langsung by file ya, ketika Anda punya file-file jurnal atau ebook itu langsung otomatis juga bisa. Atau ketika Anda membuka jurnal internasional atau mungkin artikel-artikel yang dia by elektronik ya di website atau apa ya, itu bisa langsung Anda ambil citasinya di situ. Jadi kemudian apa itu reference manager ya, tadi sudah saya singgung di awal
bahwa Refile Manager itu merupakan aplikasi atau tools alat bantu dalam menginput, menyusun, membuat citasi berkaitan dengan daftar pustaka yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan metadata yang dapat tersimpan baik secara online ataupun offline. Jadi memang nanti ini bisa Anda gunakan secara online ataupun offline. Ya tinggal nanti disinkronis saja datanya. Maka nanti di awal Anda memang harus punya akun Mendeley secara online, kemudian nanti juga Mendeley secara offline ya, Anda install di laptop, PC atau perangkat Anda. Nah kemudian tadi sudah yang sedikit saya sampaikan di sebelumnya, memang nanti untuk pola citasi atau operasi Mendeley bisa Anda lakukan online by desktop ya, pakai Mendeley desktop, ataupun ketika online Anda bisa memasukkan add-ons di browser Anda, baik itu Mozilla ataupun Google Chrome ya, sehingga nanti Anda bisa ngambil beberapa artikel yang dia berbasis elektronik dan hanya bisa diakses via online saja gitu. Kemudian kenapa harus event manajernya harus menggunakan Mendeley? Nah, sudah saya singgung ya, salah satu aspeknya adalah dia karena aplikasinya universal dan cukup mudah untuk digunakan, dan memang dia tersedia di berbagai platform penyedia, baik itu layanan jurnal internasional, nasional, ataupun artikel yang ada di dunia maya, sehingga mudah kita temukan dan kita gunakan. Nah ini beberapa kasus pengelolaan referensi ya di daftar pustaka, kemudian citasinya banyak yang tidak sesuai ya, kemudian juga tidak sesuai standar, dan apa yang ada di pengutipan belum atau citasi tidak mesti ada di daftar pustaka. Nah kemudian permasalahan pengelolaan karya ilmiah ini yang pertama, memang banyak dari kita itu yang tidak menggunakan sumber primer yang dari jurnal atau conference. Padahal dalam menulis karya ilmiah itu kita harus menggunakan sumber primer. Sumber primer itu dari mana? Dari sumber yang pertama atau langsung. Contoh misal, saya menulis makalah, kemudian saya mengatakan konsep tentang sistem informasi adalah bla 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 bla, kemudian kesehatan adalah bla bla bla, saya langsung ambil. Saya kutip punyanya si X tahun berapa, ya saya berarti sudah baca bukunya si X itu. Kemudian saya ngutip hasil dari penelitiannya siapa, mengatakan bahwa ada hubungan antara apa dan apa misalnya, ada pengaruhnya dan seterusnya. Ya saya kutip langsung, saya baca artikel langsung dari yang bersangkutan. Itu yang disebut sebagai sumber primer. Nah, kadang-kadang kita salah ya, banyak yang kita masih menggunakan sumber sekunder. Contoh misal gini, Anda melihat bukunya si A atau karya ilmiahnya si A, kebetulan si A itu mengutip gagasannya si B, terus Anda langsung ngambil aja dari si A itu, menurut si B dalam si A bahwa bla 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 itu nggak boleh. Nah, kalau memang Anda ingin mengambil teorinya si B, ya cari bukunya si B, jangan buka karyanya si A, kemudian kebetulan di si A ada konsepnya si B, kemudian Anda ambil jadi menurut si B dalam si A gitu kan nggak boleh. Jadi tidak boleh, itu disebut sebagai sumber sekunder ya. Sumber primer itu kalau Anda mengatakan ini teorinya X, ya berarti Anda sudah pernah buka dan baca bukunya X. Maka kalau saya sering mengatakan Anda juga harus cerdas dalam melakukan penulisan ilmiah. Jangan hanya sekedar cari di blogspot atau artikel kemudian Anda copy paste. Itu secara kasat mata aja bagi yang sering membaca, saya kira paham pasti Anda itu melakukan kecurangan. Apalagi kalau nanti dites di aplikasi ya, baik itu plagiasi checker ataupun Turnitin gitu. Kita akan ketahuan tingkat plagiasi Anda. Kemudian yang kedua, pustaka yang digunakan tidak mutakhir atau tahun yang lama. Nah, ini usahakan memang ya selambat-lambatnya atau yang paling tua 10 tahun terakhir, kecuali untuk buku-buku referensi utama ya. Kemudian penulis kutipan yang salah atau tidak konsisten gayanya. Jadi ini kadang-kadang pakai gaya apa, kemudian besoknya pakai apa lagi dan sebagainya. Ngutipnya nggak konsisten, otomatis juga nanti di daftar pustakanya juga nggak konsisten, karena kalau pakai manual pasti saya yakin tidak konsisten, beda-beda. Kemudian daftar pustaka yang salah, tidak konsisten mengikuti gaya salah satu gaya. Jadi kutipannya sudah salah, pasti tadi
saya mengatakan daftar pustakanya juga pasti salah. Oke, berikutnya silakan nanti kita mempersiapkan untuk download aplikasi Mendeley for desktop, kemudian kita install aplikasinya di komputer, kita lakukan synchronize antara Mendeley dengan Microsoft Word. Kenapa harus disinkronisasi? Karena lembar kerja kita di Word ya, tapi aplikasinya kita menggunakan Mendeley, sehingga dua aplikasinya harus disinkronisasi dulu. Kemudian baru kita bisa menggunakan aplikasi. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk untuk tutorial bagaimana install, download, kemudian juga mendaftar dan sinkronisasi aplikasi Mendeley. Nah, silakan Anda nanti bisa buka di situs www.mendeley.com. Ini merupakan aplikasi document manager yang nanti akan kita pakai. Anda akses situsnya. Langkah pertama, nah kita mulai aja. Langkah pertama, silakan, ada berapa langkah ya. Langkah pertama Anda harus download aplikasinya dulu, karena ini memakan cukup waktu ya. Langkah pertama Anda download aplikasi dengan cara Anda buka di websitenya mendeley.com, www.mendeley.com. Kemudian Anda buka di sini, Anda lari ke sini. Tampilannya kadang-kadang berbeda-beda ya, bisa setiap waktu pasti sedikit berbeda, tapi intinya Anda tinggal lari ke menu download, kemudian Anda klik download, kemudian kita masuk ke sini download Mendeley for Windows ya. Karena ini saya pakai Windows, baik Windows 7, 8 dan 10. Nah, Anda tinggal bisa download Mendeley desktop for Windows. Tapi bagi Anda yang menggunakan Apple, maka Anda download Mendeley for Mac OS. Jadi bagi Anda yang pakai operating sistemnya atau OS-nya pakai Linux, Anda bisa Mendeley desktop for Linux. Karena saya pakai Windows, ya saya pakai yang download Linux. Oke, setelah kita klik download, kita tunggu karena nanti dia akan proses untuk download. Kemudian sekarang langkah kedua. Nah, sekarang langkah kedua, setelah download tadi kita masuk untuk melakukan registrasi atau pendaftaran akun. Nah, tetap sesuai tadi, kita tetap ada di websitenya mendeley.com. Kemudian kita lari ke create a free account ya. Kita masuk ke sini. Di sini juga ada create free account. Di sini juga ada sama. Setelah itu saya klik. Nah, setelah saya klik, saya bisa kemudian saya isikan email. Isikan email Anda yang aktif ya, usahakan aktif dan jangan sampai lupa passwordnya ya. Kadang-kadang mahasiswa itu sering lupa password ya. Jadi jangan sampai Anda lupa dengan password Anda, dan emailnya usahakan aktif dan itu Gmail ya. Kemudian setelah Anda isikan, Anda klik continue. Di sini saya klik continue, kemudian masuk registrasi selanjutnya. Setelah itu saya masukkan nama. Nah, ini given ada nama, ini ada family name ya, bebas. Ini bisa Anda kosongi, bisa tidak, atau mungkin Anda jadikan nama belakang, silahkan. Yang penting nama depannya Anda isi ya. Oke, kadang-kadang ya ini saya isi nama, yang ini nama belakang, ini nama depan, bebas, isi aja bebas, tidak masalah. Kemudian passwordnya, isikan password minimal 6 digit ya. Jadi 6 digit password. Usahakan dia gabungan ya antara huruf dan angka. Jadi jangan angka semua dan juga jangan huruf semua. Untuk ketika nanti mungkin sistem menolak, Anda bisa menggunakan varian huruf besar di depan, kemudian huruf kecil berikutnya, itu boleh. Jadi boleh nanti, yang penting passwordnya tolong Anda kolaborasikan antara angka dan huruf, dan usahakan minimal 6 digit dan pastikan Anda tidak lupa. Nanti kalau lupa ya resiko Anda. Setelah itu Anda register, kita klik register, klik, kemudian otomatis di sini you are registered ya. Jadi Anda sudah terregistrasi di akun Mendeley ya. Nah, tinggal saya continue Mendeley. Nah, di sini sistem akan mengidentifikasi Anda ini sebagai apa ya. Anda ini mendaftar sebagai apa ya.
Ini ada current role dan phase of study. Nah, saya klik continue. Nah, ini saya current role-nya saya pilih. Karena Anda seorang mahasiswa, maka saya klik student ya. Ya, student untuk S1 ataupun D3 Anda bisa pilih student bachelor ya, ini. Nanti untuk diploma ataupun sarjana Anda bisa pilih yang ini. Ya, ini kalau yang ini kan untuk doktor ya, ini master, PhD dan seterusnya. Nah, terus kemudian yang fit of study-nya, ketika Anda sudah memilih Anda sebagai seorang siswa atau mahasiswa, kemudian fit study-nya kita pilih lagi, kita pilih yang mendekati yaitu nursing and health profession ya. Karena kita termasuk dalam profesi kesehatan, maka kita pilih nursing and health profession ya. Kita pilih yang ini. Setelah semua terisi, nah ini sebagai student nursing and health profession, kemudian kita klik continue to Mendeley. Oke, sudah selesai ya, kita sudah selesai dan kita sudah masuk ke akun Mendeley. Berarti otomatis kita sekarang sudah terdaftar. Nah, langkah ketiga atau langkah berikutnya adalah kita menginstal aplikasi Mendeley ya. Kita tadi sudah download aplikasinya, sudah daftar juga, sekarang kita install. Cara instalnya mudah ya, tinggal Anda lari ke sini. Ini tadi yang sudah Anda download, Anda double klik, kemudian Anda run, klik yes semua saja, nanti next. Nah, kita klik next, kemudian license agreement, kita klik I agree ya, kita setuju. Kemudian ini lokasi foldernya di mana, biasanya di defaultnya di C, kita next saja, kemudian kita install di sini ya. Waiting process ya, kita tunggu waiting process, kemudian ketika selesai complete, nah ini kan, kemudian kita klik finish. Oke, kalau sudah finish akan seperti ini. Nah, ini Mendeley for desktop. Nah, sekarang Anda sudah bisa login. Cara loginnya bagaimana? Email yang tadi Anda daftarkan dan password yang tadi Anda daftarkan, Anda masukkan dengan menggunakan itu. Ingat, pertama kali sign in di Mendeley desktop wajib pakai online ya, wajib pakai online. Jadi kalau Anda mau login harus online, tapi ketika nanti sudah masuk dan tinggal pengoperasian, Anda boleh offline, tidak harus online. Nah, makanya jangan lupa di awal Anda klik stay sign in. Anda klik. Kenapa harus dicentang? Supaya meskipun offline Anda sudah masuk ke sistem dan tidak perlu harus berulang-ulang kali login ya. Karena kalau login itu harus online ya, gitu. Jadi jangan lupa Anda klik ini yang penting Anda klik supaya nanti ketika Anda mengoperasikan nggak harus login dan nggak harus online terus, jadi bisa offline tanpa internet. Tapi untuk pertama Anda harus online. Jangan lupa masukkan email dan password, centang stay in, dan satu lagi, tolong pertama kali login jangan memakai wifi atau hotspot yang dia public ya. Dia public, tidak boleh. Biasanya kalau hotspot public itu Mendeley nggak mau login, biasanya nanti gagal ya. Ada peringatan gagal. Maka saran saya ya, kan cuman login aja nggak memakan banyak paket data, atau Anda bisa pakai internet Anda di rumah atau mungkin tethering di HP Anda. Tapi kalau pakai hotspot umum, misal pakai kampus, kemudian di ruang-ruang terbuka, biasanya memang nggak bisa, nggak mau masuk ya, karena terdeteksi itu kan banyak akun yang masuk di situ. Oke, yang untuk aspek keamanan saja sih dari Mendeley. Ketika sudah masuk, ini tampilan sistemnya akan seperti ini di awal ya. Ini baru pertama kali kita download, kita login. Nah, ini Refine Manager sudah terinstall dan seterusnya. Kemudian Anda jangan lupa Anda centang do not show ya, supaya nanti tidak muncul setiap kali Anda buka aplikasi. Kemudian Anda close. Nah, langkah terakhir adalah jangan lupa install Microsoft Word plugin. Kenapa harus diinstal? Supaya Mendeley Anda terintegrasi dengan Microsoft Word. Ini bebas, Microsoft Word versi manapun bebas. Dan nanti akan bisa terintegrasi dengan MS Word plugin. Pakai OpenOffice juga bisa. Tapi kalau WPS kayaknya enggak ya.
kayaknya tidak terintegrasi. Setahu saya Open Office dan Microsoft Office. Oke, Anda lari ke menu Tools. Ya, kita lari ke menu Tools, kemudian pilih Install Microsoft Word plugin. Anda klik aja lah. Dan pastikan ketika ini juga masih online. Oke, setelah itu akan muncul di sini notifikasi ya, Citation plugin for Microsoft Word installed. Ya, artinya sudah terinstall dan you will be able to citasi your Mendeley event in Microsoft Word. Jadi Anda sudah bisa melakukan instalasi, citasi di Microsoft Word dan sudah terintegrasi atau tersinkronisasi dengan aplikasi Mendeley. Setelah ini Anda sudah selesai, sudah bisa menonaktifkan internet Anda, dan nanti tinggal aplikasi Mendeley-nya kita operasikan saja sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa ya, ini tolong diinstal terlebih dahulu pluginnya. Baik, saya kira itu. Selamat mencoba dan silakan Anda menerapkan tadi apa yang sudah saya berikan, mulai download, daftar, kemudian install dan sinkronisasi ya Mendeley dan Microsoft Word pluginnya. Saya kira itu. Sebelum nanti setelah ini nanti kita akan belajar berikutnya tentang bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.